ST Racing. Kan gue beli ST Racing. Cuman gue pre-order. Nah beda, Tama yang biasa. Gue yang limited edition. Oh yang mahal, sombong ya. Yoi. Biar flexingnya lebih enak. Saksinya apa tuh? Flexing bangku. Nih, lu pada nggak punya pasti nih bangku-bangku kayak gini ntar gitu kan. Gitu. Pre-order nih 2 minggu nih. Iya, Lagi iya. recon. Cuman Rexus ya. Ngentot. Sama kayak Martin abangnya ya. Rexus. Adi belum. Dimas Sau. Kok gue deg-degan anjing. Dimas Andika Wibowo ya nama lo ya? Yoi. Apa kabar bro? Always baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Gue lihat gendutan sekarang nih. Cocok. Cocok apanya bro? Makannya. Oh makannya cocok. Banyak makannya banyak. Banyak. Tapi gue lebih sehat sekarang. Kenapa tuh? Lihat. Lebih sehat aja. Nggak lemes Nggak gitu. lemes. Proteinnya banyak kayaknya ya. Cocok, proteinnya masuk terus. Masuk terus. Mm-mm. Berapa hari sekali tuh kalau boleh tahu proteinnya tuh? Gue minum susu maksudnya. Oh iya. Jadi gue beli susu itu yang whey protein. Oh gitu. Biar ada isinya, biar ada isinya. Gitu ya. Yoi. Sibuk apa sekarang nih? Selain RF1? Apa? Selain RF1 sibuk apa sekarang? Selain RF-an, sibuk ya ngapain ya? Gue kuliah dari rumah. Terus ya paling gue live streaming game-game aja lah. Di channel yang utama ya, di Masau ya. Yoi. Biar nggak kosong. Emang kalau lagi kosong biasanya ngapain aja? Tidur gitu. Tidur. Nggak lah, main lah sama teman-teman, nongkrong di luar. Kalau sama pacar main? Main. Main. Makan, jalan. Cuman kan sekarang nggak boleh nih, lagi nggak boleh nih. Terus gimana Lagi dong kalau nggak disuruh boleh? di rumah Kalau nggak aja. boleh? Kalau nggak boleh berarti sama pacar tetap ketemu. Dia ketemu, Hmm. cuman ya Pak, makan di rumah. Makan di gitu kan. rumah, iya baik. Bareng baik. keluarga. Bareng keluarga. Oh mau berlanjut apa gimana? Lanjut apa nih? Berlanjut ke jenjang selanjutnya gitu. Iya, kalau itu mah jodoh udah di tangan Tuhan. Kan. Tinggal ngejalanin aja. Berak. Oke, gue sambil ini ya. Lo tahu nggak nih, Ler? Tahu Tahu? apa nih? Ini yang McFlurry lagi yang warna-warni. warna-warni. Udah nyobain lo? Warna-warni. Udah. Udah. Dapat warna apa lo? Belum tahu bro Pasti nih. pink. Hah? Pasti warnanya dapat warna pink. Nggak tahu. Gue penasaran anjing, gue kira apaan anjir orang pada update ya kan? Jadi diaduk, ada serbuknya. Heeh. Serbuknya itu bisa buat ganti warna, bisa ganti warna. Kok gue nggak berwarna ya? Lu aduk mesti sekitar 10 menit. Lama Ler, 10 menit Ler. Enggak anjing, nggak 10 menit lah. Kuning gue warnanya. Ini kuning cu. Wah, dapat warna kuning. Dapat warna kuning cu. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan cu, tumpah ntar. Dilanjut deh. Jadi masih kuliah nih sekarang? Masih lah. Masih. Udah Masih semester lah. berapa sih lu? Kan gua mau lulus, nggak kayak lu mahasiswa abadi nggak lulus lulus. Anjir. Lu semester berapa emang? Gua sekarang semester 7 ke 8. 7 ke 8. Semester terakhir lah gua nih. Berarti 4 tahun dong lu kuliah. Cepet amat. Insya Allah nih. lulus tahun ini lulus nih. Cepet amat kuliah 4 tahun. Kalau nggak tahun ini, ya awal-awal tahun besok lah. Awal tahun besok. Mm-mm. Kenapa nggak dicepetin gitu? Sengaja lambatin apa? Enggak lah, emang gue maunya cepet lulus biar gue jadi pengacara. Emang hukum ya? Pengangguran banyak acara. Oh, anjing. Gua kira hukum beneran lu bangsat. Nah, terus gua mau ngobrol soal YouTube nih. Lu tuh dulu pertama kali bikin YouTube konten lu apa? Konten gua. Pertama kali. Dulu gua main YouTube itu ngelihat Jojo. Oh, jadi lu dulu pertama kali nge-YouTube gara-gara lihat Jojo. Jojo Terus? main RF. Hah? Gue emang main RF. Cuman gua ngeliat Jojo live streaming,
gue pengen juga nih bikin konten nih. Oke. Waktu itu gue pengen live streaming juga nih, mau bareng Jojo, cuman nggak bisa. Laptop gue tuh laptop jadul yang tololnya yang nge-lag-nya tuh tolol banget. Gitu ya, Jadi, cuman lu efek aja tuh main RF efek nol. Pokoknya rata kiri dah. rata kiri. Nge-lag, RAM cuma 2 giga. Cuman bisa ngeliatin Jojo live streaming. Ya udah akhirnya gue bikin video. Makanya kalau bisa dilihat video-video awal gue tuh itu video awal gue tuh nge-lag banget. Video aja tuh nge-lag. Ngedit aja tuh gue numpang ngedit di laptop temen gue kadang. Oh gitu dulu. Dulunya Gak kuat gitu. tuh ngeditnya gak kuat Nggak dulu. kuat. Wah, anjir. Gak kuat. Jadi suka nge-crash gitu. Gue Ah. ngedit pakai Vegas tuh nge-crash. Vegas tuh apa? Oh, aplikasi buat edit. Aplikasi buat Nah, editnya. terus? Vegas Pro. Nah, udahlah. Gue numpang edit, ya udah gue upload, rame. Awal-awal yang nonton 300. So dulu wah gue seneng dong yang nonton 300, 200. Ya udah bikin terus aja, bikin terus konsisten, mau nge-lag kayak mau apa, bikin terus rame alhamdulillah. Terus awalnya ini live. Awalnya bikin video nggak pernah live, kan Oh, nggak nggak bisa live. Oh Nggak iya, bisa. oh iya benar. Internet pakai Bolt. Pakai Bolt? 25.000 pakai Bolt 25.000 iya. 1 giga. Ingat banget gua. Terus lu mulai nge-live berarti kapan? Mulai nge-live semenjak gua punya laptop Asus warna merah, ingat banget gua. Oh, yang zaman dulu gue tahu tuh. Sempat lama kan lu pakai kan tuh? Asus A450L, inget banget. Itu harganya 5.250.000. Tuh laptop pertama gua bisa nge-live. Itu pun masih nge-lag banget. Itu sengaja lu khusus lu beli buat bikin konten. Buat bikin konten. Buat nge-live juga. Tapi Tapi bisa di situ lu nge-live waktu itu. bisa, cuman nge-lag banget. Jadi bisa dilihat deh di awal-awal video-video gue tuh nge-lag kacau. Udah mulai membaik semenjak gue beli ganti MSI. Oh iya. MSI juga lu masih ada nggak sih MSI sekarang? Udah gue jual sekarang. Lu dapat ROG? Apa? Kemarin dapat ROG. Iya. Udah ROG. Gue jual. Enggak, ROG-nya lu jual juga? Gue jual. Jadi Karena lu itu cara gue yang kemarin event di return, gue yang modalin, temen gue yang mainin. Oh gitu. Jadi gue cuma modalin equipnya, modalin CC-nya, modalin CP segala macem. Ya udah, gue kasih temen gue 60-40, 70-30 lah gitulah. Karena temen gue mau beli laptop. Oh gitu. Gitu. Berarti sekarang nggak pakai laptop ya? Karena gue udah pakai PC. Kalau lu tuh sejak kapan sih main RF atau tertarik sama RF? Pertama Tertarik kali sama RF? awal banget. Awal banget dari zaman gue SMP kelas 1. Gue SMP kelas 1 udah main RF. Di? Gue SMP kelas 1 udah main RF. Gue mainnya di warnet. Itu pertama kali gue main server Eris. Oh, Eris. Iya. Server Eris. Itu gue mentok di situ cuma level 43. Mentok level 43. 43. Nggak bisa. Habis itu udah stop main apa? Enggak, bikin lagi. Bikin terus. Di Eris juga? Apa? Di server Eris juga? Oke, bikin terus? bangsa lain, bikin job lain. Jadi cobain aja. Mentok tetap level 40 udah ganti job, bosen ganti lagi. Kenapa? Karena nggak bisa levelingnya. Nggak punya duit buat beli premium service gua. Iya sih, zaman dulu kalau beli CP aja dulu mahal ya, susah juga transaksi. Nggak pernah gua beli CP. Sama, gue juga nggak pernah sih beli CP. Gue tuh nyari CP dulu jualan voucher, pernah nggak lo? Kan gue bilang, gue voucher aja nggak bisa beli. Oh, gimana gue jualan voucher? Duit gue ada jajan gue waktu gue zaman SMP itu gue inget banget 7.000. 7.000 jajan SMP? 7.000 di jajan gue, sumpah gue nggak bohong. Jadi gue ngisi billing itu goceng itu dapat 2 jam. Lu 7.000 isi billing goceng, jajan 2.000 dong? Gue minta. Minta maksudnya? Gue minta ke teman-teman kelas gue. Lu tahu istilah celamitan gak? Tahu? Nah, dulu gue gitu. Temen gue minta. Lu celamitan apa malak? Beda nih. Celamitan. Celamitan. Mintanya bye-bye buat itu. Demi main warnet. Demi main warnet gue. Jadi, bagi dong. Bagi dong, nyobain dong. Oke. Sampai gue kenyang nih, Oh, buat makannya. Gua kira mintain duit. Enggak gitu lah, enggak. Jadi gue tahan nih, 7.000 gue tahan nih. 2.000 gue ya paling gue itu 2.000 buat tambahan beli cireng kah atau gue SMP jalan kaki. Jalan kaki. Itu pada rumah jauh tuh.
Dari sekolah Lumayan, enggak? nggak jauh banget, nggak jauh banget. Kayak cuman nggak ya sekilo lah, Oh ya lumayan lah ya. lumayan lah. Terus lu setelah main di Eris sempat vakum atau lanjut terus sampai sekarang? Gue main Lawan Saga waktu itu. Oh ganti kalau Jadi gua Saga. ganti game, terus pas Aquila baru main lagi gua. Zaman Aquila, Aquila waktu ada Udit Destroyer. Udit Destroyer. Ada lah Itu orang-orang nick. Aquila pasti yang nonton video lo nanti nih Hmm. tahu namanya Udit Destroyer. Itu cap level berapa waktu itu? Aquila. Cap 65. Oh, cap 65 oke. Sama Lady Killer bukan sih? Wah, gua nggak tahu Lady Killer. Pokoknya ada bareng sama Betawi FBR gitu-gitulah. Oh, oke I see. Tuh mulai di situ gua udah mulai RF-an mulu lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak berhenti. Oke, terus lu main klasik pertama kali langsung main ACC. Nggak, Nggak. gua itu ikut CBT klasik. Ikut CBT klasik. Jadi waktu itu ada gathering CBT klasik, Hah? gathering RF Indo Hah? di Kuningan. Hah? Ingat banget gue di Kuningan di tempat futsal gitu ya. Hah? Di Iya, tempat tahu. futsal itu mau opening lagi ngomongin opening klasik. Di situ gue ada foto-foto gue menang. Nanti gue kirim fotonya ke lu deh. Gue masih Oke, ada oke. kayaknya. Haha. Gua itu gue sempat menang kayak voucher 65.000. Terus gua menang kode Master Knife buat cara RF Indo gua. Nah, terus gue tertarik nih main klasik karena game-gamenya waktu itu, wah ini kita mau buka server baru gini-gini. Wah, gue tertarik dong dengan jiwa semangat gue yang masih muda main RF kan. Dan udah gue semangat, gue bikin lah Belato. Oh, jadi lu bukan ACC dulu, berarti lu Belato dulu. Nggak Belato dulu bah. Lama, sempat lama di Belato bagaimana? CBT-nya doang gue main Belato. Oh. Pas OBT, gue nggak kuat leveling di Belato. Kenapa gak kuat emang? Nggak punya temen. Gak punya temen. Bener, gue Di solo ACC player banget. ada lu kenal ada beberapa orang kenal gitu di ACC. Di ACC gue juga solo. Gue player solo sampai 50. Sampai 50. Terus lu Sampai 50. guild pertama lu di klasik waktu itu apa? Hardcore. Oh, hardcore yang sampai terakhir lu di klasik masih hardcore itu ya? Masih hardcore. Karena gue orangnya gak mau pindah-pindah gue. Gue sekali satu dah. Gue itu aja. Jadi waktu itu gue direkrut sama Koapongnya langsung ya. Sama Koapong. Sama ada teman gue dari Bali. Hengki. Namanya Sura. Oh, bukan. Enggak, namanya Sura. Ada Sura. Namanya Sura. Dia bilang, Dim ayo sini masuk sini daripada solo player gini. Oh ya udah oke join. Asik lah di situ ada teman-teman. Ya udah alhasil sampai sekarang klasik udah begitu ya udah gue masih di hardcore. Nah terus kan sekarang lo terkenal nih sama komunitas lo junior ya. Yoi. Itu pertama kali dibikin di mana dan kapan? Pertama dibikin sekitar 2000 berapa ya? 2018 mungkin ya. Pokoknya saat RF Blue Star ada up. Oh, RF Blue Star RF ya? kesayangan kita semua ya. Kesayangan kita bersama ya. Kesayangan RF kesayangan kita bersama. Berarti tahun 2018-an ya kalau nggak salah ya. 2018 Awal ya. 2018 iya pertengahan lah. Pertengahan. Nah, terus siapa tuh waktu itu yang bikin? Lu sendiri atau lu sama siapa bikin? Jadi awalnya itu namanya bukan junior. Apa sih dulu namanya? Dulu namanya Senox Corporation. Hah? Apaan itu Aneh. anjay? Aneh kan? Aneh. Emang. Senox Jadi waktu Corporation. itu gua sama Tama niatnya di Blue Star mau farming aja. Terus? Mau farming, mau bikin char gede, terus kita farming aja. Kumpulin anak-anak. Kok rame banyak yang ikut segala macam apa. Akhirnya ya udah kita bubarin guild Senox Corporation-nya. Karena gue suka main Belato pakai nick junior dari dulu zaman Indo itu gue pakai nick Dims JR. Oh iya. Akhirnya itu gue dari buat dulu ya. Dims JR dan gue buat persyaratannya yang masuk JR dulu itu nick belakangnya harus JR. Jadi kan enak aja kan cebol kan Belato kecil-kecil. Ada junior jadi namanya nama misalkan Recon JR, Dims JR gitu. Jadi enak aja. Ya udah dari situlah cari orang mau masuk. Gua nggak pernah nyari orang. Datang terus orang gitu ya. Orang datang terus bahkan ya gitu ada bahkan gua nggak kenal kayak yang baru-baru ini di return ya kayak gitu. Gua nggak pernah nyari member. Orang tiba-tiba ada mau masuk. Tapi mau ini masih full. Kadang-kadang malah anak-anak yang sekarang udah nggak usah ditambah member lagi, nggak usah tambah member lagi gitu. Karena apa ya kalau di JR lebih baik dikit
tapi istilahnya kenal semua. Iya sih, Orang-orangnya. benar sih, setuju sih gue itu. Orangnya kenal-kenal semua, kepegang semua. Terus menurut lo perkembangan dunia RF saat ini gimana? Semakin Dunia RF saat oke ini, atau semakin dunia- apa? Iya, semuanya semuanya. hancur sih, Kenapa hancur? hancur sih. Coba lo kasih Hancurnya- alasan lo, hancurnya kenapa? Hancurnya gini loh. Orang main RF tuh udah bukan buat fun lagi. Terus? Hancur yang gue bilang hancur di situ. Dulu gua main RF, mungkin teman-teman yang lain juga main RF, itu cari bener-bener yang namanya perang tiga bangsanya sama kesenangan lu dalam leveling bareng teman-teman dan lain-lain. Karena kenapa dulu nggak ada hadiah apa-apa sama sekali. Iya sih, dulu apalagi Tuh, official nggak mana ada. ada hadiah. Nggak ada hadiah-hadiah, nggak ada. Ah, Sekarang semua orang main RF ah. yang dilihat hadiahnya. Oh, gue mau main RF ini ya, hadiahnya kayak gini. Oh, Iya gue mau main sih. RF ini ya, hadiahnya kayak gini. Bener sih. Cuman Jadi gua, Cuman sih ya, sebenarnya mungkin ya dulu awal-awal ya itu kan dari RF private ya, hadiah-hadiah tuh biasanya hadiah. pertama kali. Mungkin tujuannya sih sebenarnya bukan gimana-gimana, tujuannya untuk menghibur aja kali ya. Menghibur, bonus sebenarnya Iya, bagus. heeh. Dulu itu bagus. Hmm. Kita membicarakan yang sekarang. Hmm. Sekarang nih, dulu berbondong-bondong ngasih motor. Iya, benar. Wah, gila nih. Sebelum motor ada laptop lah sama uang tunai lah. Iya, Terus, dulu. wih, apa? RF yang pertama kali ngeluarin motor, RF apa tuh? RF Next. Return pernah dulu ngaruh motor, return pertama. Oh dulu ya, Return. Return Ya. yang dulu. Return yang Uno ya, yang dulu banget ya. Pernah cair motor Pernah Beat ya. cair motor ya. Nah, tapi kan belum ke-boom banget karena dulu Belum. nggak ada YouTube, Iya. nggak ada sosial media lah yang Dulu di Facebook ya kalau apa-apa promosi ya. nah, promosi Iya. apa-apa semua di Facebook, nggak ada YouTube, nggak ada tuh Instagram tuh nggak ada. Jadi ya udah dari anak-anak Facebook aja, anak-anak forum-forum Facebook. Kalau sekarang kan udah nyebar lah di YouTube segala macam apa. Jadi ya sekarang ya kayak gitulah. Jadi RF yang rame itu yang hadiahnya lebih gila-gilaan. Iya, tapi belum tentu juga cair. Jadi hati-hati buat Iya. yang lagi nonton nih nyari RF nih. Cairnya bukan karena apa, maksudnya ya Banyak faktor yang nggak cair ya. Iya, banyak faktor sih, tergantung sih. Ada gue pernah dengar tuh ada RF bohongan. Jadi ngomongnya ngasih motor, tapi ternyata bohongan. Yang menang entah orangnya sendiri kah atau gimana. Ini RF udah lama ya. RF VVP apa Udah RF apa waktu itu gue dulu? Iya, ya, aku juga pernah dengar. Jadi yang Zaman menang dulu orangnya banget. dia sendiri. Hmm. Orangnya dia sendiri. Itulah yang dibahayakan gitu. Cuman kalau sekarang sih kayak belum pernah denger lagi ya, kayak gitu-gitu Belum ya. pernah. Kayaknya udah aman lah. Maksudnya Udah oke aman lah. ya. Jadi bersaing secara sehat lah. Tinggal bersaingnya menurut gua nggak sehat sih, Dim. Masih Sedikit tidak sehat iya. sebenarnya. Beberapa Karena mungkin yang oknum orang masih ada yang nggak sehat. Karena mungkin yang orang-orang lihat tuh, oh ini begini-begini. Padahal kita sebenarnya tahu gitu. Iya, iya, Di belakang iya, si owner-owner ini tuh ngapain aja kita tahu. Persenggolan-persenggolan antara owner yang para player nggak tahu tuh sebenarnya kita tahu sedikit lah. Iya. Tuh. Cuman kalau kita bukan- nggak etis bukan- kalau kita Ya, bukan konteks kita untuk membahas itu. Oke. Terus selama lo main RF ini, kalau menurut lo plus minusnya game RF ini tuh apa sih? Plus minus ya? Iya. Plus minusnya game RF. Apa ya? Paling minus plusnya mah udah banyak banget ya. Gue suka banget ada segi ya ada pajak-pajak gitu, ada vote-vote gitu. Politiknya, ekonominya ada. Politiknya masuk, ekonominya masuk, RPG-nya dapet dari segi quest dan segala macem. Kurangnya di playernya. Kenapa kurang playernya? Kadang playernya apa ya? Banyak yang nggak menjaga gamenya. Entahlah diserang pakai cheat atau bug segala macem, atau dia mementingkan perut sendiri ya. Iya. Istilahnya kalau sekarang nyebutnya mafia. Mafia, oke. Tuh mungkin bagi si mafia ini dan teman-temannya itu fun. Cuma kita nggak tahu buat player-player solo yang nggak kebagian apa-apa gitu buat dianya. Ya. Memang bener sih, gue setuju sih. Sebenarnya kalau kita lihat overall RF itu yang rusak ya player sendiri. Ya
ya pokoknya RF itu yang ya dia mencerminkan ya playernya. RF-nya rame berarti menurut gue ya RF-nya rame berarti RF-nya bagus. Betul. RF-nya bertahan lama berarti RF-nya bagus. Tapi sebaliknya juga RF-nya tapi RF-nya nggak rame ya, nggak bertahan lama, ya itu mungkin salah satu faktornya juga dari player juga. Dari playernya emang dari playernya. Nah terus kalau misalnya nih, kalau lu disuruh ngungkapin gameplay RF, apa yang bakal lu tambahin? Misalnya lu bisa ngedit nih RF nih lu jadiin apa gitu. Ada yang kurang lu tambahin apa? Gue tambahin voice in game. Voice in game. Kayak main GTA roleplay gitu ya. Nah, itu seru sih bener sih. Jadi yang cuma bisa deket, misal gua sama Char lu lagi deketan nih. Itu gua bisa ngomong kedengarannya sama Char lu doang. Char orang yang jauh nggak bisa dengar. Iya kayak sih. Gitu. Dan ada fitur di mana kalau Archon dan dewan-dewan itu punya voice chat tersendiri yang bisa didengar sama orang. Tapi rakyatnya bisa memilih di mute atau enggak gitu. Tapi iya bener sih, keren sih kalau misalnya komen gitu lagi war kan, kayak tinggal ngomongnya nggak usah ngetik. Nggak perlu chat trace segala macem. Iya bener tinggal sih. Tinggal ikutin aja. Chat trace hanya untuk membantu doang dan untuk buat yang nge-mute yang males ngomong. Tapi bisa didengarnya hanya ya gitu, CRL-nya itu yang penting. Itu asik banget tuh, cuman belum bisa ya. Belum bisa. Terus apa lagi tuh? Apalagi ya? Ya paling penambahan segi grafik sih udah ketinggalan jauh banget. Game jadul. Iya. 2004 sih RF dibikin. Game 2004, kita mainin sekarang 2020. 16 tahun cuy. 16 tahun. Tapi ya untuk ukuran tahun 2004 gila sih RF. Ya masih booming. Konsepnya grafiknya gila banget. Dan playernya masih banyak. Banyak. Peminatnya banyak banget cuy. Peminatnya masih banyak. Ini karena tersebar aja, ada yang main RF PVP, ada yang main RF ini, ada yang main RF ini. Kalau dijadiin satu ya mungkin 10 sampai 15 ribu player ada. Gak kebayang sih gua kalau misalnya semua player RF jadi satu gitu mau full brek, wih gila. Pecah tuh. Yang ngerti. Dan nggak bisa juga servernya. Iya sih, bener sih. Nggak bisa. Masuknya harus ngantri, ya kan? Kayak main GTA roleplay. Harus ngantri, harus ada priority segala macamnya. Nah, terus dari semua RF yang pernah lo mainin, dari semua RF, dari zaman lo pertama kali main RF. Semua RF ya? Menurut lo RF mana yang paling bagus dari semua segi? Semua RF yang paling bagus. Apa ya? Ayo. Yang paling berkesan? 2 deh, paling berkesan dan paling bagus. Paling bagus Return. Paling bagus Return. Paling bagus, kenapa? Karena dari biasanya gue main RF private 6 bulan udah habis umurnya. Iya, bener sih. Umurnya udah habis. Ya kita ngomong reality aja ya. 6 bulan red masih tinggi di Return. Di sini? Iya, masih tinggi. Ini bukan kita karena promosin Return ya, enggak ya, ini beda ya. Iya. Tapi abis ini tapi abis ini suruh Koyuri nonton juga nggak apa-apa. Iya. Telepon aja nonton nih. Oke Koyuri. Return lah pokoknya yang paling bagus dari segi red dan segala macamnya ya. Playernya masih rame, masih tembus 2000 di 7 bulan ini. Itu gokil sih. Tapi kalau yang paling berkesan, gua RF private pertama kali yang gua mainin. Blue Star. Oke, kenapa tuh? Karena disitulah kita dipertemukan semuanya. Iya sih, benar. Semuanya. Iya, semuanya benar sih. Rico, Alu, Tama, Jojo, gua. Iya, tadinya kita misa-misa ya, lu di server mana? Kalau waktu di klasik lu di Solar, lu mental ke Solar, gua di Lunar. Tama ya masih ya nggak jelas lah dia. Loncat-loncat. Itu aja yang bikin lu berkesan, itu aja, nggak ada yang lain di era berkesan lagi ada sih. Apa tuh? Hellfire tuh juga berkesan. Oh, oke, Hellfire. Kenapa berkesannya? Berkesannya semenjak RF Hellfire itu harga gue naik. Oh gitu. Harga gue naik ya. Harga gue naik. Bukan harga gue doang ya, harga lu juga ya naik. Kenapa tuh naiknya, kalau boleh tahu kenapa tuh? Ya mungkin karena
RF Hellfire yang RF semi PvP yang dulunya booming banget gitu kan. Bener sih booming Dan banget. dulu kita biasa di kontrak tuh dibayar pakai cash coin segala macem apa. Cuman di RF Hellfire kita pertama bener-bener yang asik lah ya, yang legit gitu. Yang ramenya gitu. Legit nih. Legit lah. Legit. Dan kenapa berkesan gue bilang? Ada referral pertama dari siapa? Iya. Kode. Sekarang lo lihat sendiri, RF mana yang nggak pakai kode referral? Bener sih, itu gua akui referral pertama kali dibikin RF Oleh Hellfire. Iya. Itu genius sih Adit. Dan jadi apa ya? Dibilang pelopor. Ya pelopor lah ya, dibilang pelopor RF pelopor RF private line yang menggunakan referral sekarang. Sampai sekarang masih kepake. Sampai sekarang di RF return pun juga. Jadi buat yang RF line pakai kode referral tuh berterima kasih sama Hellfire. Seharusnya sih ya kalau misalnya antar manajemen RF atau antar owner RF harusnya sih nggak usah sampai ribut-ribut ya. Gitu-gitu kita sama-sama komunikasi yang baik aja ya, melengkapi padahal. Tapi sekarang udah mereda sih kayaknya. Udah mereda udah. Ya oke lah, paling cuman ya dikit-dikit lah antara playernya doang. Playernya sih justru ya sekarang Senggol-senggolan antara player ownernya mah udah adem aja. Tapi lu setuju nggak kalau misalnya dibilang kan banyak RF baru up nih sekarang. Semuanya rame. Itu efek dari COVID-19. Betul. Setuju. Berpengaruh orang ya? Pada di rumah. Pengaruh. Bener ya, berpengaruh. Ya? Orang pada di rumah. Mau ngapain mereka di rumah? Kalau mereka bisa farming untuk dapat uang secara online di RF, kenapa enggak? Dan nggak kecil lagi farming di RF ya. Wah, nggak kecil. Tergantung sih RF apanya ya. Tadi kan gue sama Tama ngobrol podcast juga. Gue nanya sama dia, lu sebulan pendapatan lu paling gede di RF berapa dari farming? Dari semua maksudnya dari total dari semua kegiatan lo di RF lah, transaksi lo di RF. Dia bilang 90 sampai 130 juta per bulan. Gue bilang, men, ini gaji lo, gaji direktur, cuy. Direktur. Iya kan? Perusahaan gede ya, bukan startup itu. Iya, perusahaan gede. Ya iya sih, ini berarti wah, peluangnya juga sebenarnya lumayan besar ya, walaupun tadi menurut Tama nggak bisa dijadiin patokan buat pendapatan utama karena alasannya dia RF itu kan nggak selamanya up terus. Lo harus ganti-ganti RF lah kalau misalnya ada masa jatuhnya. Iya. Ada masa upnya. Bener sih, gue setuju sama Tama. Cuman gila cuy, lo bayangin 90 juta sebulan. Itu gaji apaan cuy? Gede banget. Lu harus sarjana berapa yang dapat gaji segitu? Belum S12 cuy. Gila. Nah terus selama lo main RF juga, ada nggak orang yang paling berkesan atau berpengaruh selama ini di karir lo main RF? Berpengaruh? Ya berpengaruh atau berkesan lah. Atau yang lo inget atau yang apalah yang penting lah bagi lo di RF. Di RF ya? Koapong sih. Koapong. Kenapa? Karena awal-awal car gue tolol. Car gue gak punya apa-apa, gue gak punya duit buat modalin car gue. Dia dengan indahnya ngisiin car gue, padahal gue gak pernah ketemu sama dia. Dia percaya aja gitu, isiin. Waktu dulu LPF harganya masih 9 juta, satu pasangnya 9 juta, diisiin sama dia satu ini. Dibeliin sama dia? Dibeliin sama dia. Sebadan berarti 18 juta tuh? Sebadan 18 juta. Anjrit. Dibeliin sama dia. Padahal belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu, video call pernah. Video call pernah. Chattingan sering dulu ya, waktu gue masih di hardcore. Itu berkesan, maksudnya berkesan di awal-awal ya. Waktu di awal-awal gue main RF ya, waktu gue belum pernah ketemu teman-teman gue sekarang di junior ini. Tuh. Jadi awal-awal tuh gila baik banget Koapong. Makanya sampai sekarang equipnya masih ada di chart klasik gue. Nggak pernah lo jual? Gak akan pernah gue jual. Gue keep sampai tuh RF klasik jadi debu lah atau apalah, mau jadi namanya jadi klasik 2 apa, nggak bakal gue jual. Gue inget banget pokoknya jasanya dia. Karena ada ceritanya di situ. Ada ceritanya. Gue nggak peduli duit. Maksudnya ada orang banyak yang bilang gue bayarin dong waktu dulu dia udah nggak main. Gue masih megang car. Gue dulu megang Dedemes ya.
Dedemes itu kan equip dia yang ngisiin ya. Dia yang ngisiin equipnya. Ya banyak orang yang nawar waktu dia udah nggak main dan gue bilang gue gak gue jual. Bahkan itu cara buat gue Dikasih. Cuma buat lo. Cuma. Jadi dia punya char 2 Bitten sama Dedemes. Yang Bitten dikasih ke Mas Gigi. Oh, kalau lo tahu Gigi. itu Mas Gigi itu yang menang di RF lo, menang motor NMAX, dikasih ke Mas Gigi, yang Bitten yang Dedemes kasih buat gua. Tapi sampai sekarang gak akan gue jual equip-equipnya. Char gue pun yang expect tidak akan gue jual. Meski waktu itu ada yang nawar kode master gua 5 juta waktu kita awal dapat kode master. Goceng. Charnya ya. Karena nggak bisa pindah ID ya. Belum bisa masukin bank. Ya kenapa? Karena di char expect itulah gue mulai nge-YouTube. Jadi lu pertama kali YouTube pakai expect. Pakai expect. Cara pertama kali gue nge-YouTube. Gitu. Kalau cara gue udah hilang kemana tuh waktu itu ke hack. Sampai sekarang nggak akan gue jual itu expect. Terus ada lagi yang orang atau yang orang yang berkesan buat lo atau yang bakal lo inget terus nih waktu dari awal lo main RF sampai sekarang? Wah, ya banyak sih teman-teman gue, kawan-kawan gue. Ya banyak. Kalau udah mulai kesini-sini ya udah banyak banget. Cuman ya itu tadi yang utama ya, maksudnya yang pertama kali ya. Karena dia mulai ya gimana ya? Pijakan gue dulu lah. Pijakan gue dulu. Karena dulu itu gue nempa itu gue jujur aja gue modal sendiri. Kalau lu nonton video-video awal gue T3 farming dulu. Seniat T3. Itu ya. Niat itu. Untuk bikin konten ya. Untuk bikin konten ya. Dan karena dulu gue mikirnya, wah orang nge-YouTube nih duitnya banyak. Sumpah gue mikir kayak gitu. Dan emang banyak sih sebenarnya ya. Ya emang sebenarnya banyak peluangnya. Asal kita rajin. Iya benar. Nah, jadi tapi ternyata tidak yang seperti yang gue expect ya. Ya kayak gitulah. AdSense pertama gue cuman 235.000. 235.000. Iya 235.000. AdSense pertama gue, tapi gue bangga. Hasil sendiri gue udah bangga gila gue. Anjing gue orang paling bahagia waktu itu kan. 235.000 dapat AdSense pertama. Tuh. Tapi sama Kopong itu lo masih berhubungan baik ya? Terakhir gue chatan sama dia kan tinggal di Vegas ya. Dia udah usaha di Las Vegas. Di Vegas dia. Ngeri juga. Lu tahu kalau udah Vegas ya? Iya, lu udah paham lah kalau Vegas ya. Paham. Terakhir itu dia mau balik ke Medan, dia mau ngajak ketemuan, cuman mungkin waktu itu dia sibuk waktu dia di Medan, dia nggak jadi ke Jakarta. Dia lagi bangun rumah di Medan. Udah terakhir itu doang. Sisanya ya dia udah nggak main RF lagi, dia main Mobile Legend kemarin. Mobile Legend. Mobile Legend ya. Oke. Dia semua skin punya tuh kayaknya. Dia seminggu habis sekitar 20 juta buat beli skin. Mobile Legend tuh ya. Padahal nggak ngaruh tuh ya. Nggak ngaruh. Caranya juga nggak dimainin sekarang Mobile Legend. Nah, terus lu punya momen nggak? Momen yang nggak bisa lo lupain, yang berhubungan dengan RF atau pada saat lo main RF? Momen yang nggak bisa gue lupain saat main RF apa? Banyak. Satu momen aja. Satu momen ya. Di RF mana nih? Di RF mana? Karena di manapun. Pokoknya selama lu dari awal lu main RF sampai sekarang nih. Momen yang nggak bisa gue lupain. Gue nempar RD plus 5 lah. Oh iya. Live streaming yang lu nggak bakal bisa lakuin sampai sekarang. Siap bang. Itu di klasik ya. Di klasik. Itu pertama satu-satunya ya. Satu-satunya pertama. Yang nonton sekarang udah 90.000 orang. Itu bersih, maksudnya nggak gimana barang real ya, barang bersih. Barangnya beli. Barangnya beli. Barangnya Rare D plus 4-nya beli. Waktu itu beli 4 piece yang pas kedua kali nempa jadi. Itu paling berkesan. Gua juga nggak bakal tahu kalau itu bakal masuk. Niatnya pecah padahal ya. Niatnya pecahin doang. Niatnya mau pecahin doang. Terus masuk. Rezeki nombok ya? Waktu itu H-3 lebaran. Woi, dapat THR dong berarti. Alhamdulillah dapat THR. Oke. Udah, kalau RF kayaknya cukup. Coba kita masuk ke real life-nya seorang Dimas. Waduh. Ya guys, kita lihat dulu guys. Kita langsung to the point aja. Gimana nih dunia percintaan lo nih? Gue lihat sekarang
langgeng banget ya sama cewek yang sekarang. Ya, alhamdulillah lah. Udah berapa lama sih lu? Udah jalan mau setahun gua. Udah mau setahun nih? Udah mau Gak setahun. kerasa cuy. Ya kerasa emang udah mau setahun gua. Kok tuh cewek bisa mau sama lo? Padahal lu kan terkenal fuckboy gitu kan? Orang taunya gua fuckboy mungkin semenjak karena dulu gak kenal gua ya. Padahal nih ya, nih gua baru buka sekarang nih. Gua baru buka di podcast lu pertama nih ya. Oke. Gua tiap pacaran lama. Tiap pacaran lama? Tiap pacaran lama. Berapa lama? Terakhir sebelum mama yang ini gua pacaran ya. Gua 3 tahun pacaran. 3 tahun? 3 tahun pacaran. Terus? Jadi kalau gue orangnya kalau yang gue seriusin pasti gue pacarin. Kalau yang lo seriusin lo pacarin. Kalau yang gue pacarin pasti. Kalau yang nggak dipacarin? Iya, you know lah. Maksudnya nggak cocok. Aku nggak tahu maksudnya gimana tuh ya. Maksudnya nggak cocok. Oh, maksudnya nggak cocok. Nggak cocok. Bukan karena Gimana, karena kan kita harus kenal sifat segala macem dulu. Baik. Itulah. Gimana tuh? Jadi caranya gimana sih kalau lu mau kenalin sifat seorang perempuan gitu? Ya kita harus kenal dari segi marahnya dia, dari segi tingkat dia kalau lagi senang kayak gimana sih, dia kalau lagi bete kayak gimana sih, dia kalau lagi marah gimana sih gitu. Kalau ada yang nggak cocok sama gua, ada salah satu sifat yang gak cocok sama gue yang gak bakal gue pacarin. Gak bakal gue pacarin. Karena sebelum sama yang gue sama sekarang nih, ya makanya gue terkenal orang-orang Instagram sama lu orang nyebut fuckboy segala macem mah. Karena emang gue suka ganti-ganti gebetan. Ya karena itu balik lagi pada nggak cocok. Entahlah ada sebelum ada 1-2 ya, 1-2 cewek. Ini gue cerita lucu aja nih ya. Gue lagi main game, lagi main RF nih di video call. Terus? Di video call, dia minta temenin segala macam. Itu gue nggak betah, gue risih. Di video call-nya tapi lu dilarang main game apa lu boleh main game? Boleh main game, itu oke awal-awal boleh main game. Terus? Tapi lama-kelamaan kayak, kok game lu gini-gini oh. Udah, lu jauh-jauh sana. Sorry tuh saya. Dilarang tuh main game tuh seorang Dimas tuh ya. Tuh, itu nggak bisa. Gue nggak peduli ya, lu secantik apa, gue nggak peduli. Lu mau anaknya menteri ya, gue nggak peduli ya. Lu ngelarang gue main game, lu bukan tipe gue. Oh gitu. Gue nggak peduli. Iya. Tapi lu nih, gue mau nanya lu tipe kalau orang yang tahu waktu main game bisa bagi waktu main game atau enggak? Bisa dibilang bisa dibilang enggak. Kenapa? Maksudnya random aja atau gimana? Ya, gue random aja, kadang sesuai mood gue. Kalau gue lagi pengen main game, ya kadang gue bisa begadang, bisa bahkan gue pernah tidur, pernah on depan PC 20 jam, persis 20 jam. Gak keluar, jadi gue cuma makan, mandi doang, udah terus depan PC. Terus dan cewek lu yang sekarang gak pernah komplain? Itu yang gue suka, dia gak pernah komplain. Maksudnya malah dia suka nontonin gue live streaming. Suka nonton live streaming? Suka nonton live streaming, dia selalu ngikutin gue. Mau live streaming gue pagi ya, mau apa. Gue selesai stop streaming nih. Gue stop streaming, ada langsung muncul notifnya udah selesai, jangan lupa gini. Gitu maksudnya lo. Ya dia tahu hobi gue gitu. Tahu hobi gue dan dia dukung. Oke lah. Enak ya gitu ya. Kapan gue punya begitu ya? Ya kan kemarin bukan sampai video callan ya live-nya. Iya sih Pak, cuman udah kandas Pak. Oh udah kandas. Gak cocok Pak. Oh gak cocok, itu gak cocok tuh ya? Iya. Ya bukan gak cocok sih, belum jodoh Pak. Belum jodoh. Padahal udah mau nyewa gedung tuh. Sama kayak Pak Dokter yang itu mau nyewa gedung kandas. Iya. Hah? Oh iya. Iya. Gue tahu anjing. Udah skip bahaya nih kalau dibahas lagi. Waduh bahaya ya. Nah, terus ke depannya channel lo yang di masa mau bikin apa lagi nih? Ada rencana bikin konten baru kah atau gimana? Ngikutin perkembangan aja sih gua. Sama ngikutin viewer gua lebih senang ngikutin viewer gua. Harus adaptasi sih ya. Ngikutin adaptasi ya. betul banget. Kalau lo nggak bisa susah ya. Sama kadang adaptasi sama kadang sesuai mood gua. Kadang viewer gua minta gua main GTA, gua lagi nggak mood main GTA, gua nggak bakal main GTA. Nggak tahu kenapa ya itu.
Padahal gue tahu nih nonton GTA tuh bisa 1000-an. Iya. Bisa 1000 yang watch live streaming GTA gue. Bahkan waktu itu pernah 1500 lebih 2000. Cuma emang beda. Gue main GTA sama main RF beda ininya ya, beda pasarnya. Lebih luas Tapi pasarnya ya GTA ya. Ya, bagi. Dan banyak orang yang minta gue bikin konten Ome TV lagi segala macem apa. Kira-kira diomelin nggak sama cewek lo kalau main sama TV? Waktu itu gue main Ome TV bareng kan, gue pernah bikin konten bareng yang gue jadi cewek tuh. Iya, itu kan lo jadi cewek, tapi yang kayak yang dulu lo goda-godain cewek itu gimana cewek lo? Wah, gue nggak tahu tuh. Cuman kayaknya sih harusnya dia paham lah. Harusnya dia paham. Harus itu kebutuhan AdSense. Itu kebutuhan AdSense atau lo nyari peluang gue nggak ya? pernah. Enggak ya? Gue nggak pernah kayak gitu. Gue buka Ome TV saat ya gue mau bikin konten aja. Oh gitu. Waktu itu juga Isal juga bikin Ome TV rame loh sampai 1,6 M yang nonton. Banyak cuy itu cuy. 1,6 M. 1,6 M, 1,6 juta yang nonton. Tapi cewek lu udah nonton tuh video yang itu? Nonton semua, dia udah nonton semua video gua. Terus komentarnya apa? Sampai video gue main sama mantan gue, dia nonton. Emang ada? Paling jauh ada 2 tahun yang lalu gue main game zombie-zombian gitu. Sebelum gue hapus, dia nonton. Oh, udah dihapus sekarang? Udah sekarang udah gue hapus. Kenapa tuh, Pak? Karena yang berlalu udahlah berlalu. Oh gitu. Kalau gue orang gitu. Siap. Nah terus mimpi lo yang belum tercapai sampai saat ini? Mimpi belum tercapai. Bahagiain nyokap sih. Bahagiain nyokap. Jadi lu sekarang nih masih merasa lu belum sepenuhnya bisa bahagiain nyokap lo ya? Belum sepenuhnya sih. Gua sih rencananya insya Allah awal tahun kalau udah pandemik ini udah kelar, insya Allah gue mau umrohin nyokap gua. The best. Karena ya gimana lagi kan, gue cuma punya nyokap kan. Gue bahagiain, udah kayak gitulah. Ya udah kita doain aja semoga yang terbaik deh ya. Amin. Tercapai. Tapi juga. nyokap gue bangga sih sama gue. Gak nyusahin ya. Iya. Udah bisa survive sendiri sekarang ya. Survive sendiri gue. Beliin tas waktu itu kan. Wah. Iya. Ya itu yang terlihat kan. Oh itu yang terlihat. Ya, yang terlihat. Ya gitulah. Ya, jadi kadang gue ada self reward buat gue sendiri dan gue nggak ngelupain nyokap gue lah. Iya, gue setuju tuh. Itu harus sih. Itu harus. Tapi tetap self reward tetap lu bisa beli barang-barang buat diri lu sendiri segala macem. Oke. Gue rasa cukup nih kita tadi gue udah post foto gue sama Dimas dan gue jelasin gue bakal bikin podcast sama dia. Terus dikasih kesempatan untuk yang bertanya di kolom komentar di Instagram. Dan udah banyak banget nih, Dim. Nah, oke, sekarang kita baca pertanyaannya Dim ya. Boleh. Dari Harry Ganteng Teki. Udah habis berapa duit buat RF lu sama Dimas Kon? Banyak ya. Dan gue nggak mau ngitungin. Kenapa tuh? Ya gitulah. Karena gue nggak mau. Aduh gila, gue udah habis segini buat main ini. Aduh, itu. Pertama gue akan merasa rugi. Kenapa gue stolol itu ngabisin uang sebanyak ini? Harusnya gue bisa beli ini, harusnya gue bisa beli itu, beli ini, beli itu. Jadi nggak mending gue ngasih hitungin. Jadi gue cuma dapat funnya aja. Gue dapat, cara gue enak, bisa ngekill orang, bisa inilah, bisa itulah, gitulah. Tapi kalau dikira-kira 2 RF lu terakhir deh, lo habis berapa? Kalau yang di yang RF yang gue lagi mainin sampai sekarang ini aja, RF Return. Gue udah 50 juta lebih. 50 juta lebih untuk RF Return ini? Lebih. Anjay. Cuman gak nyampe, belum nyentuh cepet ya, enggak. 60 juta lebih. Oke, lanjut. Kalau gua nggak ngitung. Males. Ngitung sih sebenarnya, cuma malas aja nyebutnya. Dari mus.044. Detik enggak tuh? Sejak kapan Babe kenal sama Dimas? Dari zaman klasik. Dari zaman klasik ya. Dari zaman klasik gua kadang suka nonton channelnya dia. Waktu nempa gua pertama kali nonton channel 64+6 yang Makong, dia pakai cara Makong. Tuh gua tonton. Gua juga sering nonton channel dia sih. Beberapa kali gua komen. Dari situ mulai kenal. Walaupun belum dekat, sampai akhirnya ketemu di RF Private. Kesayangan kita semua. Iya.
Dari Yudi underscore STO, umur kalian pada berapaan sob? Gue 21 gue tahun ini. 21, oke. Rikon 14 tahun. Iya. Sisanya. Jangan bro. Belum bahagia bro. Gua 25. RFBG kenapa tutup kon? Pengen tahu aja dari Nasution underscore Valdi. RFBG tutup karena ada dikit. anjing. Enggak, waktu itu ya memang sepi sih. Sepinya itu karena ada kejadian yang kurang mengenakan. Jadi karena server kita di suspend gitu, jadi data hilang semua, ke rollback cukup lama dan berantakan semua in game akhirnya. Dan habis itu langsung mendadak sepi gitu. Padahal lagi apa-apanya waktu itu ya. Sayang banget. Lumayan. Dari Ivan Maliki Ibrahim, Kak, nggak ada niatan kasih gua char di official. Gua aja udah nggak main official bro. Kenapa Dim? Udah terlalu banyak gua melihat fenomena yang aneh lah. Intinya kayak gitulah. Nggak bisa gua taruh di sini, nggak bisa gua gitulah. Udah banyak. Ya, gue setuju sih. Ya, gue juga nggak mau. Buat orang-orang yang tahu-tahu aja. Dari Jimat Junjunan, main RF Remaster nggak mas? Nggak, gua nggak akan main. Sama alasannya. Iya. Karena kan satu ini ya. Satu wadah jadi sama aja. Dari dulu nggak pernah berubah ya? Kan gue yang ngomong Rikon, tolong take down channelnya. Jangan dong bang. Lumayan nih buat jajan. Gimana caranya cari duit di RF dan bertani? Ruli.o. Dari Ruli.o. Wah, itu lu nonton video yang sama Tama tuh. Nah, nanti lu nonton video sama Tama sih ya. Ya lo intinya farming aja sih sana. Dan ada tips juga udah ngasih tipsnya kok. Gue pernah bikin video cara dapetin uang dari RF. Nah, boleh tuh dicek. Ada 5 cara bikin cari uang di RF. Di channelnya Dimas Sau. Fuckboy garis keras yang mana? BTW kok rambut nggak merah be? Hah? Maksudnya gimana? Ya rambut gue merah cuy. Rambutnya merah. Emang gak kelihatan rambut merah begini? Next. Dari Ahdi Heads, pengeluaran lo berapa dan di masa berapa selama lo main RF? Udah ditanyain tadi ya? Nggak dihitung ya? Udah bertanya. Yang pasti banyak sih pasti. Mungkin transaksinya nggak gede. Nominalnya kita nggak pernah transaksi nominal gede, cuman nggak pernah. Transaksi yang dikit-dikit cuman banyak. Pasti. Nggak kerasa 300.000 terus seminggu udah banyak. Dari EPEEP, duit lu berdua banyak banget bang, sampai ngabisin puluhan ratusan juta buat game online. Usaha apa bang? Maaf kepo. Usaha apa? Kita pengangguran di sini be. Pengangguran gua. Iya. Pengacara gua cuy. Iya. Pengangguran banyak acara. Ya mau kerja apapun yang penting usahanya bro, itu aja kuncinya. Dan konsisten. Dari Ernest underscore CL, kenapa di stream lu berdua galak-galak, giliran ketemu asli lumayan baik. Wah kakak, sorry waktu itu gangguin lu 3D di RF BS yang tidak jelas itu. Aduh. Ini bukan gue yang ngomong lo ya. Nah, sukses bro, God bless. Katanya kenapa di stream lu berdua galak-galak? Ya mungkin karena emang gue kalau lagi main game ya seperti itu. Iya sih, gue yakin lu semua juga kalau lagi main game, lu rekam, kelihatan lu galak pasti. Masa lu main game lenje, nyantai gitu, nggak mungkin bro. Kalau gue main game pasti kayak, wah anjing nih, gini keluarlah kata-kata seperti itu, apa gimana. Cuman kalau ketemu orang ya masa kata, wah si anjing nih. Wah anjing lu. Gak gitu lah bro. Beda. Iya. Dari Firdaus Bayu Aji, bang, setahu abang-abang, Sultan di RF itu usaha atau kerjanya itu pada apa aja bang? Kok bisa banyak waktu dan uang? Wah banyak. Nah, coba lo jawab lo deh. Ya tergantung. Tergantung ya. Temen gue banyak yang kerjanya dia udah jadi bos banget gitu. Jadi dia punya karyawan yang ngerjain semua kerjaannya dia. Jadi dia tinggal nerima duit main, nerima duit main.
gitu. Iya sih, dia sama setuju sama Dimas. Gue juga banyak kenal di RF. Orang-orang seperti itu banyak. Orang Orang-orang seperti seperti itu banyak, pengusaha apapun ada sih. ada. Dari mulai kanan kiri atas bawah udah banyak. Sampai sampai orang-orang sampai orang-orang pentingnya sampai orang ada. penting ada. Terus maksudnya sampai orang yang ya yang biasa-biasa pun ada. Gue banyak ketemu. Waktu itu pernah gue lagi makan. Gue lagi makan di resto. Terus ada yang fotoin gue dari belakang. Ternyata dia koki. Bang, tadi makan di sini ya. Ini lu kan. Iya. Wah, mau nyapa nggak enak katanya. Gue yakin lu juga sering sih kayak begitu. Banyak gue. Iya kan? Padahal mah nyapa aja anjir. Sampai di DWP gue lagi joget sama Jojo ada nyamperin tuh. Iya. Tempat dugem gitu ya. Banyak. Sampai sekarang lu ini berdua merasa rugi atau pernah ada rasa kecewa dari RF Klasik? Dari BNTG_cuy. Merasa rugi gue nggak pernah. Paling teman-teman gue yang dirugikan dan gue melihat tidak ada respon sama sekali dari pihak sana, sering. Tapi kalau buat gue, gue kehack nggak pernah. Kabur pernah, kehack nggak pernah. Jadi pertama gue merasa rugi, kecewa banyak. Kecewa ya. Gue juga setuju sih. Kalau gue gue kehack pernah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue lagi live waktu itu kan. Terus tiba-tiba lagi sama Tama gue live. Gue mindahin barang, tiba-tiba gue ditabrak orang. Pas mau login lagi FB-nya ganti kan aneh. Gak ngerti gue kenapa. Kalau kecewanya pasti banyak banget kecewanya lah. Kecewanya banyak. Banyak banget. Next dari Tito Fitrianto _N. Apakah Mas Rikon udah pernah ketemu kembaran? Udah pernah. Ada fotonya, ntar dimasukin sama Rikon. Yang bernama Ivan Gunawan. Ada fotonya kok berdua. Nih gue masukin. Nah tuh lihat tuh anjing. Gue ketemu dia sering banget cuy. Sampai di luar pulau pun gue ketemu sama dia. Entah kenapa. Dan dia merasa mirip tuh sama lu. Dia merasa mirip sama lu. Kayaknya iya, karena waktu itu gue pas minta foto. Jadi gue minta foto sama dia kan. Gue manggil apa ya? Kak Igun, boleh foto nggak gitu kan? Oh boleh. Pas lagi mau foto kan. Ini mah kamu mau buat lucu-lucuan ya, dimirip-miripin ya. Jadi seakan-akan dia nggak juga gitu kan. Rada-rada mirip anjing. Iya. Wah, ya udahlah. Yang penting kita ambil positif aja, semoga rezekinya juga banyak kayak dia kan. Amin. Dari Abdul Alauddin, menurut kalian cara yang GG itu yang kayak gimana? Cara yang GG ya nggak harus lo bisa nge-kill terus. Lo bisa survive ya itu cara lo GG. Jadi bisa nge-kill dan bisa survive lawan bangsa lain tuh udah GG equip menopang, cara main menopang, nah itu GG lah. Kalau gue cara GG itu yang penting yang mainnya sih menurut gue. Mau cara GG, mau cara nggak GG, cara lu pakai senjata plus 2 juga kalau yang main jago, yang megang jago. Dan ya kan lu bisa main bareng teman-teman, lu nggak harus lu sendiri gitu, jalan sendiri. Betul. Next dari Sandy Basiru, menurut kalian apakah benar coronavirus itu konspirasi agar kita semua bisa tunduk? Wah, gua nggak tahu tuh. Yang pasti ini musibah banget sih buat dunia, bukan buat kita juga, ini buat semua dunia, ini musibah banget. Nah, tahu kan aturan kita udah 2020 ini padahal banyak nih, kita mau jalan-jalan, mau ini mau segala macam kan. Iya. Ketunda. Gagal semua ya. Gagal semua. Padahal ada yang mau ke Bali nih bulan Agustus. Siapa? Lalu kan. Oh iya. Ya kalau dibilang, kalau gue disuruh bilang bener apa enggak ya gue nggak tahu. Cuman kalau dari konsepnya seperti itu ya bisa jadi. Cuman kita nggak ada yang tahu bener apa enggak. Betul. Mungkin aja kan memang musibah, mungkin aja memang dibuat. Jadi kita nggak ada yang tahu. Biar sejarah yang membuktikan. Anjay. Dari Rizky Daprianto, milih char trapper apa LC? LC lah. Ya kalau gue juga nggak usah ditanya lah. Udah pasti LC bro, damage besar. Cuma sekarang banyak loh yang main trapper. Banyak. Kimi main trapper kemana Kimi kan? Yes, baik lagi sih tergantung equip juga sih, equip sama skill. Tergantung equip. Kalau trapper lo pakai panah GG ya udah tertopang. Dari Rotbas, gimana gimana masalah asmaranya bro? Yang terakhir kemarin, terus yang baru siapa dijawab ya bro?
Itu kayaknya pertanyaan buat Rikon aja deh. Hah? Karena kalau gua asmara lancar-lancar aja. Gimana tuh? Ya masalahnya yang berlalu biar berlalu ya kan. Seperti kata Tapi lu masih Mas suka tadi. nge-like-in tuh dia main TikTok tuh. Enggak, Oh. Oh, kok enggaknya senyum tuh? gue nggak pernah lihat sih Dim. Oh, enggak pernah lihat. Yang Bukan baru lu follow pakai second akun lu? enggak, Oh, enggak. enggak ler gila lu. Eh, Ya, yang terus yang baru siapa? Yang baru nggak ada gue, masih sendiri aja nih. kode nih. Nanya ke Dimas, oh, tips buat jadi fuckboy handal. Dari Otwas juga. Cara jadi fuckboy handal ya. Gua enggak pernah menyebut diri gua fuckboy sih. Ya Bukan iyalah fuckboy, masa apa ya? Terus Lebih tepatnya mencari seseorang yang pas. Cuman karena banyak yang nggak pas, jadi ya itu ganti. jadi kataan fuckboy ya. Tapi nggak pernah gue pacarin yang Nah, itu ganti contoh aja kayak gitu jawabannya kalau lu ditanya sama orang, jawabannya kayak gitu tuh jawaban fuckboy itu. Suka dukanya main RF tuh apa sih buat kalian berdua? Dari Suka dukanya. Marcel Yeremia. Apa ya? Dukanya dikit sih dukanya. Sukanya ya banyak, lu bisa nambah teman baru, banyak channel baru, Betul? Setuju gua. banyak lah. Dukanya jarang lah bro, paling dukanya kayak lu udah bikin char mahal-mahal, servernya nggak berjalan lama, itu duka. Itu. Terus kalau misalnya kalian lagi jomblo kan, kalau kalian seorang jomblo malam-malam jadi ada teman ngobrol gitu kan. Betul. Gak Asik kok. gabut. Next dari Priam. Sebutkan mantan-mantan dan gebetan yang nggak bisa dilupain. Ceritakan momen yang nggak bisa dilupain. Mampus lu cerita Waduh. duluan. Enggak. Lu cerita Gua nggak duluan. bisa. Hah? Nggak bisa. Dim, ini orang nanya lu nungguin dari tadi, Dim. Harus dijawab. Apa mantan apa? Ya, mantan yang berkesan, cewek-cewek yang Ya. berkesan. Duh, kalau udah mantan tuh nggak bisa berkesanin cuy. Kalau gua tipenya kayak gitu, kalau udah mantan ya udahlah. Jadi Mantan nggak ada gebetan yang nggak bisa dilupain, nggak ada. Nah, dah, Tuh. biasa aja. Mungkin gua susah dilupain buat mereka Oh cuman ya. gitu, siap. Gue juga nggak ada sih. Soalnya ceritanya nggak enak semua bro. Oh, nggak enak Jadi semua tuh ya. nggak, ya harus dilupain aja. Momennya juga dilupain aja. Dari Febri Ruko, cara nyari perempuan yang sesuai kantong gimana bang? Jangan maksain. Pertama nih ya, lu jangan nggak usah maksain. Lu harus cari cewek yang sesuai kemampuan lu. Balik maksud sesuai kemampuan gua, pertama kalau dia udah berbau materi tuh ya udahlah lu tinggalin aja. Gue juga setuju Kayak sih. gitu. Atau nggak usah maksain lah, nggak usah maksain. Karena dulu gua aja nih waktu gua udah zaman SMA nih, gua pernah naktir cewek gua tuh makan warteg di sebelah SMA gua. Mau Dia tuh. warteg dan mau. Jadi saat dia nih lagi BM sushi atau segala macem, gua ngomong nanti ya nabung dulu, nanti hari Minggu baru kita makan sushi di mall. Sumpah demi apapun. Dan Dia itu juga ngerti ya? patungan. Ngerti dia. Itu Ya? juga patungan. Dia ngerti dan itu juga patungan. Sebenarnya bicara lu mampu nggak mampu ya, gue juga kalaupun mampu, siapapun kalau menurut gue ya mau lu mampu mau enggak, nggak bagus juga lu dapet nyari Nggak atau bagus. perempuan yang kayak gitu. Gak bagus. Yang apa-apa mesti minta dibayarin apa gua. Iyalah. Alhamdulillah gue dari dulu nggak pernah kayak gitu. Makanya orang suka gini loh, orang berpikir kayak ini ceweknya cakep nih, pasti ini nih. Belum Ini tentu ceweknya ya. cakep pasti duitnya gini nih. Wah, maksudnya tuh nggak gitu cuy, nggak gitu semua. Nggak gitu semua. Jadi ya udahlah, Nyari cari sih. sesuai kemampuan. Pelan-pelan juga nyarinya nggak usah buru-buru. Pelan-pelan, santai, cari yang pas. Jadi kayak Dari Olan Sinaga, pertama kesan sedih apa yang lu rasain sama NRF? Kedua, lu mau bayarin car gua nggak kon? Kok gitu? Kesan sedih. Tadi udah belum ya?
Udah tadi yang Sunset itu ya kalau kita double char doang terus server yang nggak berjalan dengan baik, sedih sih. Kayak cuman kayak buat apa gue spend tuh. Mau bayarin cara gue enggak lan, buat apa lan? Bangkrut gue banyak cara. Dari Abib, gimana kalau Junior plus Savage terjun ke RPS PvP, jangan RPG mulu? Udah ya PvP udah kan? Semi. Oh semi. Iya. PvP belum Gak sih. tau gue gak hafil gue main PvP kenapa ya? Tapi lu pernah main PvP? Pernah. Gue juga pernah sih. Gue pernah. Mungkin kita suka main PvP, cuman nggak bakal lama sih ya. Karena nggak ada perbedaannya gitu. Iya, cuma ngerus-ngerus doang. Ngerus doang. Equip udah jadi, ya kan? Udah jadi. Mendingan main RPG aja ya. Berasa. Nggak ngebosenin. Dari It's Me Wira, pencapaian terbesar yang belum digapai apa? Itu sih tadi kebahagiaan nyokap gua. Dari jauh tadi ya. Udah. Dari Dulgov, kepuasan apa yang kalian pernah nikmati hingga susah untuk dilupakan dalam bermain RF? Kepuasan yang susah dilupakan. Apa? Nempa-nempa? Iya sih, gue juga nempa sih. Nempa barang mahal itu terus jadi itu. sesuai Jadi target. itu nggak gue lo nggak bakal lupa. Itu sih paling ya. Next dari Naval Arif, motivasi mau capek-capek jadi RL atau Dewan apa be? Biar dapat buff dan bisa pakai RD, adu gengsi, kontrol sumber daya, PB dan spot farm buat anak guild atau hal lainnya. Coba lu jawab lu, Dim. Jadi RL. Jadi RL atau Dewan? Mimpin. Ya pertama lu mimpin suatu rakyat lah. Karena kan kebanggaan diri sendiri kan kalau lu bisa mimpin rakyat. Tuh. Kalau gue sih sama sih, maksudnya ya lu main RF pasti lu pernah ngerasa dimana lu ngerasa wah nih harusnya nggak gini nih RL-nya, harusnya nggak gini nih dewannya nih. Nah lu pasti pengen tuh. Dan lu ingin mencoba. Nah, terus yang kedua ya pasti kalau gue buff sih itu dicari banget. Karena dengan buff dengan armor dewan dan dengan status dewan itu lu naik semua attack defense lu. Naik semua. Jadi itu juga dicari. Kalau PB dan spot farm sih kita nggak terlalu mikirin ya. Ya mungkin ngaruh, cuman kita nggak ke arah sana mikirnya. Rio.hg.g Rio.h.g kapan nikah? Si lama lah. Lo masih lama? Kelarin sekolah dulu. Kan udah mau kelar tahun depan cuy. Ya cuman nggak langsung gitulah karena gua nggak mau nikah itu nggak gampang aja, nggak cuman saya terima nikahnya gini-gini enggak lah. Jadi gue masih mau have fun dulu aja, nikmatin masa muda dulu, baru nanti kalau udah cocok dan rezekinya udah ada, alhamdulillah, insyaallah, barulah. Oke, kalau gue nggak sama sih, gue pengen nikah cepet-cepet. Tapi biar apa tuh? Tapi jodoh belum ada. Biar apa lu? Biar nggak pusingnya bro. Kayaknya pertama yang pasti ibadah, nikah itu kan ibadah. Betul. Terus rezeki lancar, ngurangi dosa. Itu sih. Dibukakan pintu rezeki. Iya, dibukakan pintu rezekinya betul. Iya itu sih kalau gue. Dari Nadif Afan. Nadif. Junior itu apa bagi Bang? Junior itu apa bagi Dimas? Savages itu apa bagi Rikon? Cerita apa berdirinya guild kalian? Bagi junior bagi gua apa? Keluarga. Iya, karena gua nggak terlalu dekat sama teman-teman kelas. Dekat sih, dekat. Baik, kenal baik. Cuman lebih intinya orang lebih tahu gua di anak-anak junior lebih tahu gua ketimbang teman-teman gua yang lain. Entah itu teman rumah, entah itu teman nongkrong, entah itu teman kuliah. Jadi gua anggap ya that's my family. Lebih sering ketemu mereka ya, maksudnya walaupun visual ya, nggak visual gitu ya. Hampir 24/7. Meskipun di Discord, meskipun di chat segala macam apa. Kalau dirinya bangun lu ke PC pasti ke Discord gitu kan. Betul. Kadang gua nggak ke Discord, ya gua di Discord HP aja gua. Baru bangun nih gini.
Iya, gue juga sama sih. Lebih dari teman ya, mungkin bisa bilang keluarga. Terus kalau cerita awal berdirinya, Tadi kan udah. udah lo ya. Kalau Savages itu dari klasik berdirinya. Sebelumnya jadi kalau Savages itu dulu ada satu guild di klasik ACC Solar. Nah, terus ya kita ikut guild dia, kita support ketuanya. Terus terjadi beberapa masalah sampai akhirnya ketuanya tiba-tiba pindah ke bangsa sebelah dan tanpa infoin ke anak-anak guildnya. Terus akhirnya gue inisiatif, gue bikin gue sendiri. Akhirnya anak-anak guild itu pindah ikut ke gue semua sampai sekarang. Gitu ceritanya. Sampai anak-anak lamanya juga masih ikut gue sekarang. Dari Arif Friandi, menurut lo berdua logis nggak GM jual senjata relik ke player dengan sistem lelang, terus senjata relik tersebut bisa-bisanya dibuatin penambah slot dengan alibi hadiah dari penang event? Emang ada ya item penambah slot buat relik di RF sebelum-sebelumnya? Gak ada sih, Menurut cu. nggak ada. Nambah relik nggak ada, dan untuk yang penjual relik melalui lelang, ya sekarang gini. Kalau servernya udah tidak mencukupi biayanya di bawah targetnya, ya mereka mau jualan apa? Iya, itu gue sih nggak masalah kalau jualan relik gue nggak masalah sih. Tapi Itu juga nggak sebebas itu selama ya. itu jualnya terlihat. Yang salah itu saat lu udah jualan, tapi jualannya tidak tahu, orang lain nggak tahu kalau lu jualan. Ya, lu Umum ya, paham jadi lah semua orang maksud tahu gitu. Nggak main belakang lah. gua. Nggak main belakang itu intinya. Kalau itu yang pertama dari Dimas. Lagi Dim. Apa? Nggak. Lu itu doang sih. Kalau gue sih sama kayak Dimas. Terus yang kedua, kalau menurut gue cocok nggak sama servernya, balance nggak, bakal over nggak damage-nya, itu harus dilihat sih kalau menurut gue. Gitu aja sih, bener. Ya, setuju gue sama Dimas. Dua alasan itu kalau gue sama Dimas. Ardian Dwi, dengar kabar burung dulu dua brother aing ini pernah bertengkar gara-gara kenapa ya? Rebutan tiket ether kah? Wah. Ini siapa anjing? Ujang bensin itu, Hadian Dwi. Hujan Ujang bensin. bensin. Oke. Gimana, Dim? Wah, itu. Gila, itulah dunia perfakboyan. Iya. Pernah juga pernah. Pernah. Iya. Kenapanya nggak perlu diceritain lah ya. Nggak perlu diceritain. Bahaya soalnya. Kasian nih mas sama cewek. Udah ya. Kasian Rikon takut type kesebar. Anjing. Next dari Joshua Evans, apakah sudah balik uang kalian dari RF atau spend uang di RF hanya untuk senang-senang, tidak mikirin balik modal? Ya emang nggak bikin balik modal. Kalau lu tanya RF, sama gue jawaban sama Dimas, nggak pernah mikir balik modal sih. Dulu gue beli AHA di RF Return 1 piece 800.000. 1 piece 800.000. Dan gue nempak, gue duluan jadi baru Recon yang jadi. Iya plus 5 waktu itu. 800.000 gue beli sekitar 8 piece. Tunggu sendiri aja tuh berapa juta. Dan sekarang ngeliat harga IAH plus 5, IAH plus 5-nya ya 1 juta. Serasa polos gitu. Jadi ya emang gue nggak peduli. Karena kenapa? Lu rugi nggak beli di gini-gini? Ya enggak. Karena waktu itu gue GG. Iya. Dan gue juga nggak pernah mendapatkan kemenangan. Gue juga nggak pernah mikir sih kalau misalnya ya gue ngeluarin duit ya gue harus balik, enggak lah, lu namanya hobi, sekali lagi hobi, lu ngeluarin duit ya udah balik, syukur, ya nggak balik ya udah gitu. Jadi bukan alasan buat lu ngeluarin duit harus balik juga duit lu, enggak sih. Dari MJ Naedi, lebih baik pilih cewek apa game RF? Harus pilih salah satu ya. Ya, gue udah jemputin saya tadi. Lu ngarang gue main RF, lu bukan cewek gue. Lu bukan tipe gue, sorry. Lu ngelarang gue main game, lu bukan tipe gue. Kalau bicara cewek ya, cewek itu kan belum tentu jadi bini ya. Betul. Ya, gue juga nggak bakal sih. Maksudnya, gue lebih milih RF sih. Ngapain lu atur-atur gue anjir? Main game. Ya saya diatur ah. Enggak, Cuk. Mana diatur gue main game. Tapi kalau bini ya mungkin dipikirkan lah ya. Maksudnya juga kan kita harus mikir situasi juga. Lu Betul. mungkin kalau main ya game, kali bini lu kelaparan lu main game. iya, gitu, itu goblok namanya.
Dari Chandra RA, kenapa kalian milih game RF yang notabene game jadul sebagai primadona? Padahal di sana banyak game yang lebih fresh. Iya karena gue suka main game RF dari dulu. Gimana ya? Kalau gue nggak belum ada yang bisa gantiin cu gameplaynya seperti RF tuh yang bener-bener komplit kayak gitu. Gue ngerasa sih belum ada. Jadi nggak bisa. Kalau game lain yang baru-baru gue main, cuma gue juga yakin Dimas main. Cuman ya tetap aja game inti kita RF pasti. Gitu aja sih. Game intinya RF. Barang paling mahal yang lu berdua beli, jawab masing-masing. Barang paling mahal. Nah, Gua rata-rata gue bikin sendiri sih. Kayak kemarin Almo Superior gue bisa 6 jutaan itu bikin. Itu sih. Jadi gue nggak mikir cepet 20 juta enggak, cuman habisnya lebih dari 20 lu jawab juta. gua deh, ini soalnya pertanyaannya ambigu. Maksudnya? Barang game sama barang real mungkin. Gua nggak tahu maksudnya apa dia. Kalau barang game, ya itu gue nggak bisa ngitung. Yang paling termahal yang gue beli nggak bisa gue hitung karena rata-rata gue bikin nempah sendiri. Kalau barang yang sendiri gue beli mobil lah, Anjay. mobil lah sih. Mobil. Even mobil gue mobil biasa, Juga sendiri cuman yang beli penting yuk. ya. Yang penting gue beli pakai uang sendiri. Kalau gue barang game yang pernah gue beli paling mahal. Transaksi terbesar gue itu 20-an kalau nggak salah. 20-an. Itu beli beberapa equip lah, sepaket. Terus pernah juga, ya adalah beberapa senjata belasan gitu. Termasuk kemarin. Lumayan lah. Kalau barang real, apaan nih? Meja biliar. Hah? Meja biliar aja enggak lah. Ya banyak sih kalau gua kalau mobil sih gua nggak beli sendiri. Gua akuin gua nggak beli sendiri kalau mobil. Belum nyanggup gua beli sendiri kayak gitu. Bukan nggak nyanggup, kayaknya maksudnya udah ada ngapain lagi beli gitu kan? Iya betul. Beda. Beda. Paling tas, sepatu, jam. Iya, kayak gitulah kira-kira. Lo berdua pernah saling drama satu sama lain gak sih? Semoga dijawab. Akmal H6. Balik lu udah ditanya Udah ya. bensin. Buat Bang Dim, senjata favorit DRF dari G. Fauzi. G.Fauzi. Senjata paling favorit 2 liter ya. Iya. 2 liter. DRF ya. 2 liter. Kenapa? Gak bisa keluar blok. Iya Terus sih. saya ngehit. Kan DRF kan? Nah. 2 liter. Bagi yang pakai bela atau udah, enak banget. Kalau gue sejujurnya gue suka Relic Inferno gue sebenarnya. Cuman jarang keluar. Gue suka sama Berapi-api warnanya, ya? keren. Berapi-api. Dari Charles.Sinaga, buat Recon sama Dimas, dari sekian banyak game yang bisa dimainin, kenapa favorit game kalian lebih prefer kayak game RF? Udah jawab. Kalau sama pertanyaannya ya. Kalau dari Margita _ kalau jadi gamer RF kudu berduit dulu ya? Enggak juga. Dulu Banyak gak kok. berduit cuy. Banyak kok yang Dulu berduit. gua gak punya duit. Dulu gue awalnya juga gak pakai duit mainnya. Fun aja. Mm-mm. Tergantung kalian aja. Kesenangan tuh Betul. gak harus pakai duit, bro. Rudy Pure Green, nggak pingin buat RF sendiri, gue sih udah pernah. Udah pernah Recon. Dimas? Kalau gua enggak. Nggak. Dari Fahrus Sifariz, definisi RF yang seru buat Recon dan Dimas tuh yang kayak gimana? Yang playernya seru, maksudnya player rame, eventnya banyak, playernya rame, Rate-nya, gameplaynya nggak ngebosenin, rate stabil banyak. sih menurut gue. daily quest. Tuh, yang gue temukan di RF Return sekarang. Gue setuju. Kau Yuri? Dari Mahfur Diki Gunawan, ada apa dengan Jack dan Bonek? Tolong diceritakan dari sudut pandang Dimas dan Amerikon. Gimana di? Gimana?
Biasalah. Biasalah ya. In game, seru-seruan, mungkin pada ngebosen, pada gengsi segala macem jadi satu. Ada beberapa pendapat dari anak-anak guild. Ya udah. Emang lagi pengen drama ya drama aja. Doang nih. Gak mau komentar gue. Dari Vicky HD 613, kenapa dari dulu tertarik banget sama game RFB? Emang gak bosan main gitu aja? Jawab tadi. Apakah kalian berdua kalau mandi masih pakai gayung? Gue masih. Gue pakai gayung. Iya, gue juga pakai gayung. Padahal gue ada shower. Iya. Ya udah, lebih enak pakai gayung. Doyan-doyan aja. Tergantung sih ya. Kadang gue mainin gayungnya gue taruh sini terus Anjing, gue juga gitu. Lari. Iya, gue juga pernah tuh. Gue yakin kalian juga pernah tuh. Pilih RF apa desainer bang dari Okan Akbar? Nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab ya. Edo KRST, gimana menurut Rikon dan Dimas soal RF private server maupun RPG itu legal atau enggak? Dan kalau legal berikan alasannya. Gimana Dim? Ngomong legal dan gak legal ya Susah sih. susah. Kita nggak ada yang tahu Susah. Pak. Kita nggak ada yang tahu siapa yang punya ini aslinya, gimana transaksinya segala macem. Betul. Jadi rancu lah kalau ya legal dan gak legal. Yang penting kalau lu mau main RF, even lu merasa RF-nya asik, ya udah lu mainin. Yang Even dia nggak legal, asik sekarang apa RF apa? RF Return. Koyuri. Kalau satu kali ngomong RF Return 1 juta mah kaya kita berarti ya tadi. Iya bro, nggak usah sejuta cepet aja. Koyuri. Dari Rezaldi RZLDY KHWN, ribet gila namanya lo. Kerjaan kalian apaan sih? Kok bisa banyak banget ngabisin duit buat RF doang? Saran podcastnya via YouTube ya, jadi video gitu asik. Iya emang dari YouTube nih. Dari YouTube. Cuman online. Gara-gara corona. Kerjaan lo apa Dim? Pengangguran tadi udah jawab, sama kayak gue. Jangan gua. Udah tadi kan? Pengangguran. Dari _Krisna. Menghasilkan uang dari internet. Menghasilkan uang dari internet. Setuju. Gua pengangguran. Krisna, pengalaman paling seru dan nggak pernah bisa dilupain di RF apa bang? Udah tadi ya? Udah. Sabilil Haq, menurut lu kenapa RF nggak ada regenerasinya? Yang main itu aja, kata siapa? Banyak kok orang yang mau belajar main RF. Banyak tuh yang baru main kok. Ibot tuh bermain, Ibot. Ya kan? Ibot baru main. Sudah habis berapa rupiah untuk RF online dari Vigo? Udah dijawab. Apa kerjaan real life kalian? Udah dijawab dari Dedi Agus Saputro. Udah. Hal apa yang nggak akan pernah lupain dari RF? Udah dijawab dari Dimas Sat. Nih Dimas, Kimi Hime apa Caniwu? Cewek gua. Dia ya pertanyaannya Kimi Hime apa Caniwu? Kimi Hime apa Caniwu? Kimi Hime lah. Dia langganan gua waktu gua buka RF Store. Alasan lu ada ya? Ada lah, bener. Wah dia sekali transaksi sama gua 40 juta, 20 juta, 25, 30. Jadi dia percaya dan gua di follow back. Thank you Kak Kimi. Gua belum. Tapi sering nge-DM. Tapi di DM tuh. DM. Kalau nanya-nanya. Oh, DM. Di DM follow. Tapi follow nggak? Enggak anjing. Enggak. Oh. Enggak lah. Enggak apa-apa. Gue juga nih. Gue gini. Gue nge-follow orang nggak, kalau gue nggak perlu orang itu follow back gue. Kalau dia mau follow back gue silakan, enggak juga nggak apa-apa. Silakan. Karena gue juga gitu. Kadang-kadang banyak orang follow gue tapi belum tentu gue follow back. Tergantung ya. Tergantung kayak gimana ya? Dia pengen tahu kehidupan gua belum tentu mau tahu kehidupan lu. Kira-kira bermanfaat nggak nih kalau misalnya dia gue follow? Maksudnya gue ngeliat konten dia, bukan konten ya, ngeliat post dia bagus-bagus atau menarik atau lucu kah? Banyak tipikalnya sih. Tergantung kalau gue. Betul. Kalau gue milih Kimi Hime dan Caniwu dua-duanya. Saya. Cari aman bro. Gue gak ada alasan soalnya bro. Satu kata buat Ale Mas Ikon. Nah, wah dari main Ratan. Lu kemana aja Loy? Main lah sini.
Dari Kamal WRDY, lu jadi streamer RF dibayar gak? Dibayar. Dibayar lah. Dibayar lah. Tidak ada yang gratis, bro. Iya, Saat bro. lu mempromosikan Penting dibayar. sesuatu tidak ada yang gratis. Aukarin posting aja ngomong AIWO Goceng. bayar kok. Cerita Masa kita ngebacot ya, nggak dibayar ya. dari Gumila Satria, ceritain gimana perjuangan kalian jadi streamer. Wah, perjuangan gua tadi udah gue sebutin tuh awal-awal. Dari Kalau- zaman pakai laptop gembel ya, Hmm. edit pakai laptop temen. Sampai sekarang punya PC. Alhamdulillah. Lampu bisa di mainin. Coba mainin lampunya. Mau dimainin, mau Ya, dimainin. mainin, Mau jadi mainin. warna apa nih? Warna merah, bro. Warna merah. Nih BTW nih ya, semua yang lu lihat di belakang gua nih, semua yang ada di kamar ini gua beli pakai uang sendiri. Wis. Sumpah apa ya? Ya semua yang ada di sini kecuali AC dibeli nyokap. Coba kita ganti warnanya apa nih? Mau terang nih, mau terang. Nah, lo Ini. terang kan? Canggih banget, Bang. Mau romance lucu nih kan kalau Iya. warna pink lucu nih. Nah. Asik banget ya. Anjay, gua by the way gua juga mau mesen tuh. Keren soalnya. Linknya udah lo kirim belum? Oh iya, nanti ya gua kirim. Dari Muhammad AG 14, Babe Rikon gimana ibu negara dulu yang mau dinikahin? Si Age nanyain nikah-nikahmu. Oke. Udah ke laut, bro. Dari Gigi, Mas Gigi nih. Mas Gigi, Tips and trick jadi YouTuber. konsisten doang. Iya. Gue tambahin lagi kreatif. Konsisten dan kreatif. Betul. Dari HM Mawan Put, Babe kok kapalnya karam? Mana ya? Kesandung karang, bro. Karangnya gede lagi. Waduh. Dari Yuzran _reset Bang, jadi kan rata-rata yang main RF itu udah pada dewasa. Ya, tapi kenapa di game tinggal lakunya kayak anak kecil? Contohnya ada masalah dikit langsung drama, dan dramanya itu diselesaikan nggak secara dewasa gitu. Terus misalnya error kayak pemilihan error, kenapa kalau di kubu kalau misalnya nggak kepilih langsung malas main? Itu mencerminkan tidak dewasaan ya, Bang. Coba tolong pendapatnya ya, Bang. Cocok pertanyaan untuk Rikon. Karena gue tidak seperti itu. Gue nggak pernah kayak gitu. Gue nggak pernah kayak gitu. Jadi cocok. Gimana tuh Kon? Pertanyaan harus dijawab tuh. Dulu gue kayak gitu sih, cuman sekarang udah enggak sih. Kalau masalah kenapanya, gue nggak masalah kalah menang sih selama sama Legowo pasti gue respect. Itu aja kalau gue. Dari RF, yuk. Kalau drama di RF pernah nggak baper sampai ke real? Pernah. Gua dipernahin, bukan pernah ya. Gua udah pernah diancem mau ditembak, pernah. Waktu dulu ya gue pernah curhat sama lu juga ya. Mau ditembak pernah, mau ditusuk pernah. Ada orang mau nyamperin ke kampus gua nyari tahu alamat gua pernah. Ya udah, sering gua kayak gitu. Dan gue biasa aja sih sampai sekarang gue masih bisa ketawa-tawa. Alhamdulillah. Karena ya balik lagi ya di game ya real. Tuh. Selama lu gak salah kenapa lu harus takut? Padahal gue dulu sempat takut ya waktu gue mau ditusuk ya. agak getar dikit gitu ya, bro ya. Iya. Dari pusakata underscore. Beda umur lu berdua berapa, Bang? 4 tahun lah. 4 tahun. 3 4 tahun. Dari Conan Kids, apakah kalian YouTuber RF macam Rikon, Dimas, Tama, Jujur naik panggung karena RF klasik, terus kok sekarang menjadi benci sama RF klasik? Penjelasannya dong, no offense. Dibilang benci enggak ya? Kecewa lebih tepatnya. Iya ya, kecewa sih. Kalau benci mah enggak. Kalau benci mah pasti wah gua anjing nih ini RF enggak. Tapi Kecewa doang. kalau dibilang lu naik panggung gara-gara RF klasik gimana? Iya emang bener. Kalau Gua pertama mau nanya YouTube di RF mana? Di RF klasik. iya, gue juga setuju sih. Nama gue dari mana? Dari RF klasik. Sebenarnya RF klasik itu bukan karena RF klasiknya, cuman via-nya RF klasik kalau menurut gue. Via-nya RF klasik. Iya. Banyak orang yang nge-YouTube via. Kita nggak disuruh sama RF klasik, kita nggak dibayar sama RF klasik. Gue gak dibayar sama RF klasik. Karena emang ya gue pengen bikin konten aja.
Dan semua orang gue yakin ada tahapannya sampai dia bisa semakin ke depan, semakin tinggi, semakin sukses ya ada tahapannya, bro. Betul. Dari Rio underscore Kaisar Pamungkas, main RF ngeluarin duit atau nyari duit? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Kalau lu bilang nggak nyari duit nggak, iya munafik berarti. Gue juga Betul. ada pemasukan dari RF, pengeluaran RF juga banyak. Betul. Jadi tergantung aja. Dari Richie Saputra, Richie. Kalau kalian disuruh pilih salah satu di antara 3 pilihan, apakah yang akan kalian pilih? 1. Sukses percintaan dan hidup susah. 2. Sukses dalam hidup dan umur pendek. 3. Hidup susah dan umur panjang. Apa ya? Baca nggak? Baca. Susah ya. Sukses percintaan hidup Berat nih susah. pertanyaannya, Cuk. Sukses dalam hidup umur tapi pendek, percuma. Hidup susah umur panjang. Hidup susah atau umur panjang sih kalau gua. Kenapa hidup susah masih bisa diperjuangkan kok buat ini. Buat kedepannya asal lu mau usaha, selalu kerja. Apalagi dari dulu gua udah ngerasain yang namanya ya survive kayak gitu. Yang penting dikasih umur panjang, percuma lu hidup dalam kekayaan tapi umur pendek. Kalau gue sih Kaya beda. nih setahun hilang kekayaan lu. Kalau gue beda. Kenapa? Gue sukses percintaan dan hidup susah. Kenapa tuh? Karena dengan cinta semua jadi indah, bro. Ya pokoknya Instagramnya Rio Recon buat wanita-wanita di luar sana. Enggak, yang anjing ini setia. beneran, Cuk. Beneran, Cuk. Dengan cinta semua indah, bro. Benar sih benar. Ya kan? Lu umur panjang lu nggak ada cinta lu. Nah itu dia, karena umur panjang bisa menemukan cinta. Masuk alasannya. Oke. Ini banyak ya pertanyaannya, kita habisin aja kali ya, Dime. Oh, tinggal dikit lagi. Kita lagi kan? Dari Anda underscore Mario, CV Junior apakah udah aman-aman aja? Ceritain kronologi 2 gol besar ini dong, kenapa bisa Tadi pecah? udah ditanya. Iya. Tadi udah sempat dijelasin sedikit. Next dari Riandi underscore Geo, RF terbaik versi kalian dan alasannya apa? Udah dijawab juga, tapi gua jawab lagi nih khusus RF Return. Segi eventnya banyak, playernya rame, gak ngebosenin, koyurinya baik. Dah. Ya gue THR kok. Gue sama RF. Sama gue Return. THR kok. Udah mau lebaran nih kok, mau masuk bulan puasa. Ya kan? Bisa lah buat beli marjan mah. 1 dus. Taufik Hidayat 96. Hal yang paling lu sukai dan paling lu benci di RF maupun di real life? RF udah kali tadi ya? RF udah, di real life gua nggak suka. Nggak suka apa ya? Gua nggak suka orang bohong sih, itu doang sih ini. Sama gue juga, sumpah. Nggak suka gua, paling nggak suka Gue gua paling orang gak suka bohong. dibohongin, demi Allah gue paling gak suka. Gua kalau sekali dibohongin udah gua merasa kayak wah anjing. Iya. Ya yang disukain ya orang jujur aja. Semua jujur dalam hal apapun. Next dari Barkis 96 underscore. Kenapa lo masih main RF sampai sekarang dan gak nyoba stream game lain yang sedang booming pada masanya? Dan gimana sikap lo ke depan ketika 5, 10, 15 tahun ke depan di mana zaman udah semakin canggih, apakah masih tetap bertahan dengan RF yang notabene game pay to win? Kalau tadi kenapa masih main RF udah dijawab ya, udah banyak tadi kita ngebahas. Karena emang dari dulu kita main RF, kalau buat 5-10 tahun ke depan ya kita pasti akan ada adaptasi. Kita nggak tahu sih. Kalau Belum tahu kan? nggak tahu. Kita. Karena dengan industri yang besar seperti ini ya, pasti semua orang akan adaptasi cuy. Berlomba-lomba untuk mengadaptasi. Apalagi kalau lu pengen berkembang, kecuali lu pengen stuck aja di situ. Iya, betul. Setuju gue. Satria SDR. Ini ajudan. Pertanyaannya udah dijawab sendiri. Player yang paling menyebalkan di bangsa lain, elo goblok. Lu, bro. Lu dan Saat- kawan-kawan lu tuh yang bawa one. Iya. Lu dan kawan-kawan lu ya, dan keluarga lu yang pakai tameng ya, terus megang tongkat satu tangan. Rizky Koiri Fadil underscore.
pernah drama sampai berapa hari Steves versus Junior? 3 minggu ya? Gua nggak hitungin. 3 Gua nggak minggu hitungin. kayaknya, Dim. 3 mingguan. Terakhir, ama SRR, drama terparah RF Online yang pernah dimainin dan ceritain kronologinya dong, Kak. Drama gua yang paling besar yang tadi itu yang gua diancem gitu. Waktu gua bikin video tim Cipok. Oh, itu gara-gara tim Cipok ya waktu itu ya? Waktu itu gua diserang sama anak yang merah tersebut lah. Gila gini gara-gara gua bikin konten kayak gitu. Padahal kontennya kan untuk fun gitu, nggak untuk ofensif. Cuma mereka nyerang gua segala macam apa, sampai pengen dia balik, pengen nusuk lah, pengen inilah, pengen itulah. Udah itu doang sih dramanya. Cuman waktu saat gua ketemu saat gathering ya udah saling ngobrol aja, foto bareng segala macem. Kalau Doang sih, cuy. gue dramanya pas sama Moon sih. Itu paling gokil sih itu. 3 bulan nonstop tiap hari caosan 24 jam. Dimanapun kalian ketemu bendera Moon atau bendera sebagai bendera Savages atau bendera aliansi yang lain, ya udah caosan. Mau di spot hunt, spot farming, spot PB. Itu panjang banget ceritanya sih. Betul. Cuman bagusnya di sana apa ya, dramanya sama dia tuh nggak terlalu lebay sih. Di realnya kita masih baik-baik aja sih. Bagusnya sih itu sampai akhirnya kita malah baik gitu. Oke, panjang banget nih, ini sesi pertanyaannya 30 menit. Nggak apa-apa lo gue upload semua ya. Nggak apa-apa, bebas. Mungkin yang sama dipotong bebas. Jadi apa lagi nih, ada yang mau sampaikan nggak? Samain apa ya? Ya udahlah, lu semoga gimana ya? Buat player RF ke depannya, semoga lu terus pertahankan lah ini RF, jangan sampai lu hancurin gara gameplaynya yang udah bagus kayak gini. Lu kalau pilih RF juga pilih RF yang bagus. Lu cari tahu dulu bibit bobot bebetnya lah, segala macamnya. Lu cari tahu ownernya segala macem apa. Ya udah segitu doang cuy. Buat kalian semua yang lagi main RF nih. Tuh. Kalau dari gue saling menghargai aja. Kalau buat kalian yang sedang mengejar mimpi kalian, terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Konsisten. Konsisten, usaha gak akan bohongin hasil cuy. Iya, betul. Gua punya semua ini yang ada di ruangan ini, dimulai dari laptop gembel gua dan laptop temen gua yang gua pakai buat ngedit. Dan sekarang lihat hasilnya tuh. Kemana-mana selempangannya Gucci bro. Ya kan? Kan ngikutin Mas Riko. Waduh, enggak lah. Duluan lu kayaknya dah. Duluan lu dong, beli dulu dong. Lu beli, baru gua ada motivasi. Gua harus punya juga nih Gericon nih. Cuman yang lebih mahalan dikit. Oh iya, ada sombongnya tetap di Filipina. Ada tetap gak bisa harus. Bagus ya. Boleh. Motivasi. Oke, sekian dulu. Thank you semuanya yang nonton. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe channel Recon yang ini kalau kalian belum subscribe. Dan di Masau juga biar makin banyak subscribernya. Mau 100.000 target selanjutnya ya? Amin. Harus 50 udah belum sih udah ya? 53.000. Wih, 53.000. Dibikin 100 dulu nih. Bikin 100. Targetnya ya. Oke, thank you semuanya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.